Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Dan seperti biasa, saya tidak pernah bosan untuk mengucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini dengan mensubscribe, like, serta sharing kepada teman-teman yang lain. Semoga apapun bentuk dukungan teman-teman, saya doakan akan mendapatkan kebaikan ya. Jadi teman-teman, sebelumnya juga saya mau mengklarifikasi ya, bahwa saya ini bukan dokter atau ahli tenaga medis ya. Saya ini hanyalah seseorang yang terkena GERD dan anxiety psikomatis, dan saya berjuang untuk sembuh dari lingkaran setan itu. Dan di sini saya membuat video ya tentang pengalaman-pengalaman saya serta sensasi GERD, anxiety psikomatis, dan serta bagaimana cara mengatasinya berdasarkan pengalaman saya. Jadi bagi teman-teman yang kurang puas dengan penjelasan saya, teman-teman bisa mencari referensi lain ya, mencari referensi lain mungkin yang lebih ahli daripada saya. Karena saya ini sekali lagi bukan dokter, bukan ahli tenaga medis, jadi semua yang saya jelaskan ini tidak harus teman-teman jadikan patokan yang utama ya. Jadi siapa tahu dengan adanya video ini teman-teman bisa jadikan referensi untuk berkonsultasi lebih lanjut ya tentang masalah GERD, anxiety psikomatis ya teman-teman. Dan sebenarnya guys, saya ini membuat channel ini untuk sharing ya, untuk sharing kepada teman-teman yang lain yang mungkin sedang berjuang melawan GERD, anxiety psikomatis. Karena saya tahu teman-teman, ketika orang yang terkena GERD, anxiety psikomatis itu rasanya tidak enak sekali, rasanya seperti mau mati, badan keliengan, melayang, kadang seperti gempa sendiri. Nah, itu merupakan sensasi-sensasi yang membuat kualitas hidup kita menurun sebenarnya guys. Jadi ketika kualitas hidup kita menurun, maka ketika kita ingin bermain bersama keluarga, teman-teman, atau kumpul hangout itu bisa bisa mengganggu ya teman-teman. Jadi kualitas hidup kita menurun sehingga kita tuh seperti merasa nggak ada gairah lagi untuk hidup gitu kan. Padahal tubuh kita ini sebenarnya baik-baik saja ya kalau sesuai dengan informasi-informasi dan kesimpulan-kesimpulan yang saya dapat ya, yang saya simpulkan juga guys. Nah guys, jadi untuk itu saya membuat channel ini untuk saling memotivasi, saling memberikan energi positif. Jadi ketika kita tahu sebenarnya apa penyakit kita, hal tersebut juga bisa mengurangi dampak penyakit yang ada pada diri kita, terutama anxiety psikomatis ya teman-teman. Jadi dalam hal ini ketika teman-teman ada komen, ada pertanyaan, insya Allah sebisa saya akan balas, saya akan langsung balas komenan teman-teman. Tetapi kalau misalkan ada komenan teman-teman yang belum sempat saya balas, mohon maaf ya teman-teman, itulah kekurangan saya karena saya tidak bisa membaca notif satu persatu. Jadi teman-teman bisa sharing tentang yang teman-teman alami tentang GERD, anxiety psikomatis, karena kita sama-sama pejuang GERD, anxiety psikomatis. Kita harus sama-sama keluar dari lingkaran setan ini. Dan alhamdulillah teman-teman, saya sudah mengalami perbaikan berkat dari treatment yang saya lakukan, pola makan dan pola minum yang saya lakukan. Dan insya Allah sedikit demi sedikit informasi yang saya dapat atau sesuatu hal yang sudah saya lakukan, sesuatu hal yang sudah saya analisa dan saya simpulkan, insya Allah saya akan sharingkan kepada teman-teman. Nah, ini adalah sharing tentang pengalaman saya guys. Jadi misalkan teman-teman pengen referensi yang lebih jelas atau lebih katakanlah kurang puas dengan referensi saya, teman-teman bisa cari referensi lain ya teman-teman. Nah gini teman-teman, jadi kemarin saya sudah bahas ya tentang tentang kalau kita sudah mengetahui anxiety psikomatis itu memang bisa mengurangi
efek dari anxiety psikomatis, karena kita otomatis sudah sadar bahwa tubuh kita ini baik-baik saja, hanya saja dari saraf otak pusat kita lagi mengalami kekacauan sehingga hormon yang dikendalikan itu tidak stabil atau tidak normal, bisa kelebihan atau kekurangan. Jadi otomatis organ-organ di tubuh kita akan ikut terganggu, guys, terutama di otot esofagusnya ya, otot lesnya ya. Nah itu kan otot les itu kan yang menggerakkan otot itu kan alam bawah sadar kita, guys. Jadi kalau otot bawah sadar kita, tentu saja kita tidak bisa mengendalikannya secara sadar. Yang mengendalikannya di bawah sadar itu adalah otot saraf pusat kita. Nah, apabila otot saraf pusat kita sedang mengalami kekacauan, berarti sesuatu hal yang kita tidak bisa kendalikan secara sadar itu akan terganggu. Termasuk termasuk dari otot esofagus itu ya, guys. Nah, teman-teman, jadi apa sih sebenarnya penyebab GERD anxiety psikomatis? Jadi teman-teman, berbagai informasi yang saya dapat, kemudian saya dapat simpulkan ya, ini dari kesimpulan saya sendiri, bahwa anxiety psikomatis itu adalah berasal dari pikiran yang negatif, teman-teman. Jadi ketika kita ada pikiran negatif terus memendam, hal itu yang bisa menjadi penyakit untuk diri kita sendiri. Nah, orang yang biasanya menyimpan dendam, amarah atau pikiran negatif itu berpotensi untuk bisa terkena penyakit anxiety psikomatis, bahkan dia terkena GERD. Gitu ya teman-teman. Jadi berpotensi sekali untuk terkena penyakit GERD. Apalagi orang yang sifatnya mendendam. Misalkan dia ada sesuatu hal yang tidak suka dengan orang lain dan dia tidak bisa menerima. Dia dendam, akhirnya dia simpan dalam hati, akhirnya sesuatu hal itu bisa menjadi penyakit. Itulah kalau orang yang pendendam, biasanya dia akan terkena penyakit yang aneh-aneh gitu ya. Salah satunya anxiety psikomatis, teman-teman. Nah, itulah penyebab dari anxiety psikomatis kalau menurut saya, teman-teman. Karena itu adalah, kalau menurut kesimpulan saya, guys ya, penyakit anxiety psikomatis itu adalah penyakit kejiwaan. Informasi yang saya dapat dan saya simpulkan memang itu penyakit kejiwaan. Dan ada hubungannya juga dengan GERD. Jadi GERD itu kan ada otot lesnya tadi, esofagus, itu dia tidak bekerja secara normal karena otot bawah sadarnya itu sedang kacau. Otot bawah sadar itu digerakkan oleh otak saraf pusat tadi. Jadi saraf pusat itu sedang kacau, hormon kita sedang kacau. Jadi otomatis otot les itu juga kacau. Jadi timbullah penyakit GERD sebenarnya. Sebenarnya itu sih, teman-teman. Nah, jadi di video selanjutnya, teman-teman, insya Allah saya akan membagikan tips tentang bagaimana sih cara kita untuk menghindari hal-hal yang negatif ya, sama juga bagaimana agar kita tidak menjadi pendendam. Dan ini alhamdulillah hal ini sudah saya lakukan udah beberapa minggu yang lalu. Ternyata alhamdulillah work, dan sedikit demi sedikit itu menggambarkan hasil yang baik. Nah, jadi teman-teman, sekian dulu ya video untuk kali ini, karena durasi juga nggak cukup. Nanti insya Allah di video selanjutnya saya akan membagikan tips bagaimana cara menghindari pikiran negatif. Ini adalah hasil dari kesimpulan saya sendiri, teman-teman. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video saya, yang sudah mengikuti tentang tata cara menyikapi GERD ini ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar, saya sendiri akan membalasnya. Oke teman-teman, terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.